Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan. Baik, pada kesempatan kali ini untuk Bapak dan Ibu sekalian yang mungkin masih penasaran dalam pembahasan soal-soal P3K pada tahap 2, mari kita koreksi dan mari kita belajar bersama-sama dalam pengembangan soal FR, pedagogik manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Namun sebelumnya untuk sama-sama kita bisa saling mengembangkan diri kita masing-masing, mohon bantuan kepada Bapak dan Ibu untuk like, subscribe, dan komentarnya untuk sama-sama kita saling membangun untuk menjadi yang lebih baik lagi. Baik, untuk yang lebih penasarannya lagi, mari kita kupas tuntas soal-soal yang akan kita kerjakan dan bisa menjadi prediksi pada soal-soal yang akan keluar nantinya di tahap selanjutnya. Baik, langsung saja kita bahas. Yang pertama kita akan membahas mengenai tentang pedagogik, di mana soal yang pertama ini kita bahas yaitu mengenai tentang guru mengadakan penilaian yang mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan mencakup semua aspek kompetensi, baik afektif, kognitif, dan psikomotorik. Itu adalah prinsip penilaian. A. Beracuan kriteria dan menyeluruh. B. Beracuan kriteria dan sistematis. C. Akuntabel dan menyeluruh. D. Objektif dan menyeluruh. Nah, untuk pedagogik yang pertama ini, dari soal yang sudah kita baca tadi dan kita perhatikan, bisa kita jawab pada A. Beracuan kriteria dan menyeluruh. Lanjut, untuk soal yang kedua. Setelah dilakukan tes praktek menulis doa, selanjutnya Pak Thomas berencana melaksanakan tes tertulis sebagai program remedial. Tes tertulis tersebut diberlakukan bagi para peserta didik yang belum mencapai KKM. Berdasarkan ilustrasi tersebut menunjukkan Pak Thomas akan melakukan tes tertulis untuk mengukur objek evaluasi pada ranah A. Afektif, B. Kognitif, C. Psikomotorik, D. Konasi, atau E. Behavior. Nah, untuk kali ini kita jawab kognitif. Lanjut, untuk soal yang ketiga. Kemampuan untuk mencipta, memiliki daya cipta atau mampu menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun alat yang relatif, berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya dalam pembelajaran, merupakan sifat kreatif guru ketika menyampaikan ilmu pada siswa. Model yang sesuai dengan sikap kreatif memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar adalah A. Problem-based learning, B. Contextual technique learning, atau C. Project-based learning, atau D. Open inquiry, atau E. Cooperative learning. Tentunya ini untuk Bapak dan Ibu guru sangat memahami sekali ya. Jadi untuk soal kali ini kita bisa menjawab adalah contextual technique learning. Kita lanjut ke soal nomor 4. Ciri-ciri menggunakan CTL adalah sebagai berikut kecuali. Nah, ciri-cirinya ya. A. Sharing dengan teman. B. Guru kreatif. C. Pengalaman nyata. D. Menggunakan satu sumber. Nah, ini juga Bapak dan Ibu guru sangat mahir sekali ya. Jadi untuk kali ini kita menjawab adalah D. Menggunakan satu sumber. Kita lanjut. Sebagai guru mata pelajaran X, melakukan penilaian tidak hanya melakukan penilaian kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik yang berusaha mengungkap kondisi nyata atau keadaan sesungguhnya yang berkaitan dengan kemampuan peserta didik. Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa guru tersebut telah melakukan penilaian apa. Ini kembali kepada Bapak dan Ibu guru nih, sangat mahir sekali dalam menentukan ini. A. Autentik, B. Sumatif, C. Pendekatan penilaian, D. Fungsi evaluasi, atau E. Tujuan evaluasi. Untuk kali ini kita menjawab adalah secara autentik.
Selanjutnya untuk nomor 6, model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah dengan tepat adalah A. Role playing, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Picture and picture. Ya, kembali lagi ini di dalam pembelajaran Bapak dan Ibu guru kembali ya. Untuk hal ini kita menjawab yaitu problem based learning. Next untuk soal yang ketujuh, Bu Windy akan menjelaskan konsep operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian tanpa sisa. Pada bilangan cacah melibatkan bilangan ribuan, maka guru harus memilih alat peraga yang sesuai yaitu A. Blok Guinness, B. Kartu-kartu bilangan, C. Neraca bilangan, atau D. Batang Kaukausiner. Untuk kali ini kita bahas adalah blok Guinness. Lanjut, next nomor 8. Suatu acuan bagi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sehingga dapat membantu proses belajar peserta didik secara optimal adalah A. Deskripsi mata pelajaran, B. Pengalaman belajar, C. Silabus mata pelajaran, D. Struktur mata pelajaran, atau E. Kompetensi dasar. Ya, dalam satu acuan ini kita bisa jawab untuk nomor 8 adalah C. Silabus mata pelajaran. Lanjut nomor 9. Penilaian yang berbentuk penugasan yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik menghasilkan karya tertentu yang dilakukan secara kompak adalah A. Penilaian proyek, B. Penilaian portofolio, C. Penilaian jurnal, D. Penilaian kinerja, atau E. Penilaian diri. Ya, penilaian proyek untuk soal kali ini. Selanjutnya untuk nomor 10. Ya, nomor 10 sudah langsung kita ketemukan ya Bapak dan Ibu. Pak Andri adalah guru mata pelajaran Ek karena keponakan Pak Andri dari tes formatif yang diberikan kepada Keren didapatkan bahwa tidak menjawab satu soal pun dengan benar. Dalam hal ini, Pak Andri harus bersikap objektif dalam menilai. Ilustrasi tersebut merupakan gambaran dari prinsip evaluasi. Kita lanjut untuk nomor 11. Ya, nomor 11 ini kita sudah masuk dalam manajerial ya, Bapak dan Ibu. Untuk nomor 11, bagi saya, atasan yang kurang baik adalah atasan yang bagaimana sebenarnya Bapak dan Ibu yang menilai. Tapi kalau kita lihat dan kita coba berbagi menjawab soal bersama-sama di sini mungkin mempunyai pendapat yang berbeda ya Bapak dan Ibu. Baik, saya ulangi untuk nomor 11. Bagi saya, atasan kurang baik adalah atasan yang A. Berharap saya mampu menyelesaikan pekerjaan tanpa konsultasi kepadanya dan dia tidak mau membantu saya dalam menyelesaikan tugas tersebut. B. Sering memberi petunjuk yang jelas atas pekerjaan yang dia sampaikan. C. Sangat disiplin dan selalu meminta saya menunggu keputusannya sebelum pekerjaan dilaksanakan. D. Selalu mendelegasikan wewenang-wewenangnya kepada saya. Atau E. Sering menanyakan pendapat dan ide saya untuk pertimbangan pekerjaannya. Ya, untuk nomor 11 adalah yang C. Sangat disiplin dan selalu meminta saya menunggu keputusannya sebelum pekerjaan dilaksanakan. Kita lanjut. Nomor 12. Menurut teman-teman, saya ini adalah orangnya A. Ambisi rendah, B. Cukup pintar, C. Sering lupa akan sesuatu, D. Saya takut berbicara dengan siapapun, E. Suka memikirkan yang tidak penting. Ya, untuk hal ini kita menjawab adalah cukup pintar. Nomor 13. Saya ditugaskan oleh pimpinan untuk menjadi moderator dalam acara ulang tahun di kantor saya. Maka respon saya adalah A. Menerima berharap jabatan saya dinaikkan. B. Menerima asal ada tambahan bonus yang diberikan.
C. Menolak karena saya takut malu kalau berbicara di depan umum. Yang D. Menerima dengan pasrah. Atau E. Menolak karena ini bukan tugas saya. Untuk kali ini kita menjawab adalah menerima dengan pasrah. Nomor 14. Saya memiliki teman satu tim dengan kompetensi rendah. Maka A. Saya menuntutnya untuk meningkatkan kemampuannya. B. Saya akan memberhentikan dari tim. C. Saya tidak memperdulikannya. Yang D. Saya membimbing dan memintanya untuk meningkatkan kemampuan. E. Saya tidak mau ngambil pusing gimana pun kemampuannya. Maka dalam hal ini adalah saya membimbing dan memintanya untuk meningkatkan kemampuan. Lanjut untuk nomor 15. Saya ditugaskan pimpinan untuk mewakili sementara dalam rapat. Pada saat itu ada tamu pimpinan yang memerlukan keputusan segera. Maka saya A. Menunda pengembalian keputusan tanpa petunjuk atasan saya. B. Tidak berani mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan. C. Ragu-ragu dalam mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan saya. D. Mengambil keputusan meskipun tanpa petunjuk atasan selama tidak bertentangan dengan kebijakan umum. E. Mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan. Untuk kali ini kita jawab adalah mengambil keputusan meskipun tanpa petunjuk atasan selama tidak bertentangan dengan kebijakan umum. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, kita masuk kepada soal sosial kultural. Ya, pada soal 16 ini Anda sedang melakukan diskusi dengan rekan kerja divisi Anda. Kemudian, ketika diskusi berlangsung, ada seorang rekan kerja Anda mengusulkan sebuah ide yang menurutnya sangat baik. Namun, menurut Anda hal tersebut berisiko besar jika tetap dilakukan. Ketika Anda memberikan tanggapan, namun teman tersebut tidak menanggapi dengan sikap yang baik, seakan-akan tidak mau gagasannya disanggah. Sikap Anda yang harus Anda lakukan adalah A. Diam saja dan mengikuti semua gagasan demi menghindari konflik. B. Memintanya untuk memberikan gagasan yang lebih realistis dan risiko kecil. C. Mengajaknya untuk bicara santai dan fokus pada tujuan Anda. D. Memintanya untuk memikirkan kembali gagasan yang diusulkan. E. Keluar dari ruang diskusi dan memberitahukan kepada atasan. Nah, untuk soal sosiokultural yang pertama, yaitu memintanya untuk memberikan gagasan yang lebih realistis dan berisiko kecil. Baik, untuk nomor 17. Minggu depan Anda berencana libur dengan kawan-kawan semua. Persiapan telah matang secara mendadak. Atasan menugaskan Anda untuk keluar kota. Maka, sikap Anda terhadap keputusan tersebut adalah A. Melaksanakan tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab. B. Tetap berlibur dengan teman Anda. C. Meminta atasan Anda untuk menjadwalkan ulang tugas keluar kota. D. Menolak perintah atasan Anda. E. Menyamakan tempat liburan dengan tempat Anda dinas kantor. Ya, berkaitan dengan liburan ya saat sekarang ini Bapak dan Ibu. Maka kita menjawab adalah melaksanakan tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab karena sudah menjadi tanggung jawab kita. Lanjut, untuk nomor 18, terdapat himbauan dan ajakan pemerintah kepada masyarakat, terutama ASN, untuk mengurangi pemanasan global akibat dari efek rumah kaca yang sudah terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Kontribusi yang dapat Anda lakukan untuk mendukung program pemerintah tersebut sebagai seorang ASN yang setiap harinya berangkat kerja adalah A. Memahami perkarangan rumah dengan pohon-pohon hijau.
Kemudian yang B, menggunakan transportasi umum untuk bepergian. C, mematikan peralatan listrik yang tidak penting. D, membuang sampah pada tempatnya. E, membatasi penggunaan limbah plastik dalam kegiatan sehari-hari. Untuk kali ini, kita menjawab adalah menggunakan alat transportasi umum dalam bepergian. Lanjut, nomor 19. Akhir-akhir ini, banyak tayangan di televisi yang isinya kurang mendidik. Melihat fenomena tersebut, menurut saya, A. Ingin menutup hak siar semua stasiun televisi. B. Ingin protes pada semua stasiun televisi untuk mengganti tayangan yang lebih layak. C. Ingin menghujat semua stasiun televisi di media massa. D. Ingin menggalang massa untuk melakukan demo terhadap pemerintah untuk segera mengambil kebijakan. E. Ingin mengajak pihak-pihak yang berwenang dan berkait untuk membahas kelayakan tayangan tersebut. Baik, untuk kali ini kita menjawab adalah E. Ingin mengajak pihak-pihak yang berwenang dan berkaitan untuk membahas kelayakan tayangan tersebut. Lanjut, untuk yang selanjutnya yaitu wawancara. Ya, soal wawancara. Untuk yang pertama atau soal nomor 20, yang pertama untuk wawancara dan untuk urutan yang ke-20 kita bahas. Saya diutus mengikuti suatu diklat. Oleh panitia penyelenggara, saya ditempatkan sekamar dengan orang yang tidak saya kenal, yang berasal dari kota lain. Sikap saya adalah A. Mengajukan keberatan tetapi akhirnya menerima aturan panitia. B. Protes keras dan meminta ditempatkan sendiri. C. Mengajukan keberatan dan meminta ditempatkan dengan minimal orang yang dikenal. D. Menerima aturan panitia dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar. E. Menerima aturan panitia. Untuk kali ini adalah menerima aturan panitia dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar kita. Nomor 21. Suatu negara mengizinkan rakyatnya untuk menyampaikan pendapat, opini, atau fakta selama hal yang disampaikan tidak melanggar hukum, peraturan yang berlaku. Opini yang sebaiknya tidak disampaikan adalah opini A. Berbagai hal yang menyinggung perasaan orang lain. B. Berbagai hal yang mengancam keutuhan kelompok. C. Berbagai hal yang menyinggung bertemakan SARA. D. Opini yang mengandung unsur dendam pribadi. E. Opini yang berusaha menghadirkan suasana humoris. Untuk kali ini, yaitu berbagai hal yang menyinggung berkenaan dengan SARA. Karena kalau sudah menyinggung SARA, urusannya bisa repot Bapak dan Ibu ya. Soal selanjutnya, untuk nomor 22. Ketika Anda berjalan, Anda melihat dua kelompok pemuda. Kelompok yang pertama mengolok-olok kelompok lainnya karena berbeda etnis. Apa yang Anda lakukan? A. Mengamati tingkah mereka dan bersiap-siap melerai seandainya terjadi bentrokan. B. Menghampiri kelompok yang satu dan menasihati agar tidak mengolok-olok. C. Berusaha memberitahu kepada kelompok pemuda yang satu bahwa berbeda etnis itu bukan masalah. D. Menghampiri kedua kelompok dan mengatakan untuk apa saling mengolok-olok, lebih baik berkenalan. E. Menghampiri kedua kelompok dan mengedukasi mereka tentang perbedaan. Baik, ini sangat sensitif ya Bu ya. Jadi Bapak dan Ibu, untuk kali ini kita mengisi jawaban ini dengan menghampiri kedua kelompok dan mengedukasi mereka tentang perbedaan. Oke, selanjutnya untuk nomor 23. Anda ditugaskan oleh atasan Anda bekerja untuk beberapa minggu di luar daerah. Ternyata di daerah tersebut mayoritas wanitanya berhijab, sedangkan Anda belum berhijab. Bagaimana Anda menyikapi hal tersebut? A. Tetap pada pendirian dan berpenampilan seperti biasa. B. Ikut memakai hijab dan melakukannya secara berkesinambungan.
C. Ikut memakai hijab sebagai wujud penghargaan terhadap budaya daerah tersebut. D. Ikut memakai hijab walaupun Anda merasa risih untuk menghargai budaya daerah tersebut. E. Anda merasa belum pantas untuk berhijab, lebih baik hijab hati dulu. Ya, ini mayoritas untuk ibu-ibu ya. Jadi, untuk kali ini Bapak dan Ibu, kita menjawab ikut memakai hijab sebagai wujud penghargaan terhadap budaya daerah tersebut. Ya, untuk wawancara. Nah, kali ini untuk tes wawancara. Dalam suatu rapat perusahaan terdapat pendapat saya ditolak peserta rapat, maka saya akan A. Berlapang dada menerima penolakan itu. B. Tidak terima dan langsung meninggalkan tempat rapat. C. Berusaha keras meyakinkan peserta rapat untuk menerima pendapat saya. D. Menghargai perbedaan pendapat. E. Dengan berat hati menerima penolakan dan mengikuti rapat hingga selesai. Baik, untuk wawancara kali ini kita menjawab dengan berat hati menerima penolakan dan mengikuti rapat hingga selesai. Terima kasih pada Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan kali ini dapat membantu Bapak dan Ibu menyelesaikan soal-soal tes dan Bapak dan Ibu bisa menjadi ASN atau P3. Terima kasih untuk kali ini. Mohon maaf, jangan lupa like, subscribe, dan share-nya atau komen di kolom komentar untuk sama-sama saling memberi masukan dan sama-sama kita belajar untuk menjadi yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.